Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan dari PT Kimia Farma Tbk. Perkenalkan, nama saya Ivani Zahra Coach dengan NIM 7311419211. Berikut adalah profil dari PT Kimia Farma. Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan multinasional yang menghasilkan produk farmasi. Perusahaan ini adalah perusahaan industri pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. PT Kimia Farma juga menyiapkan sejumlah aksi korporasi besar selama 5 tahun ke depan, diantaranya pengembangan manufaktur, bisnis distribusi, usaha kimia farma, dan optimalisasi aset. Lalu, Kimia Farma juga mempunyai rencana membangun 1000 klinik, mengembangkan layanan kesehatan terpadu yang terdiri dari apotik, klinik, laboratorium, klinik, dan lainnya. Berikutnya ada indikasi. Yang pertama, Z kurang dari 1,81 mengidentifikasikan perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua ada Z lebih dari 2,99 mengidentifikasikan perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan yang ketiga, Z lebih besar dari 1,81 dan Z kurang dari 20,99 mengidentifikasikan kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Berikut adalah data yang saya ambil dari laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk pada 3 tahun sebagai berikut. Saya mengambil pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 yang diperoleh sebesar 2,52, sedangkan 2019 yang diperoleh sebesar 2,85, dan pada tahun 2020 yang diperoleh 1,27. Selanjutnya ada grafik Z-score. Bisa kita lihat dari ketiga tahun tersebut, 2019 mengatakan skor Z lebih unggul daripada 2018 dan yang terendah pada 2020. Selanjutnya ada analisis. Berdasarkan dari hasil perhitungan koefisien Z-score untuk perusahaan PT Kimia Farma Tbk, pada tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 kondisi keuangan berada di kategori gray area, yang dimana kemungkinan tidak ada kebangkrutan ataupun sebaliknya. Sedangkan pada 2018 perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,3. Akan tetapi kondisi tersebut juga dapat dikatakan gray area. Dan pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan sebesar 1,9. Dalam kondisi tersebut perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Dari hasil keseluruhan, perusahaan mengalami kondisi gray area pada tahun 2018 hingga 2019. Sedangkan pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Dari hasil analisis tadi, bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan PT Kimia Farma pada tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa kinerja pada perusahaan kurang baik, dikarenakan naik turunnya pada setiap tahun. Indikator dari kelima adalah X3 dan X4, yang dimana pada laba dan juga nilai pasar saham mengalami turun dan naik di tahun tersebut. Yang kedua, dilihat dari situasi tersebut, perusahaan harus mengambil langkah agar mengantisipasi adanya masalah dan dapat memaksimalkan kinerja untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Serta pada kondisi ini juga, perusahaan ada kemungkinan mengalami kebangkrutan dan juga tidak.
Tinggal bagaimana manajemen perusahaan dapat menangani dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi masalah yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.